Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ilham Malik dengan NIM 1703521028 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas chapter 5 tentang Print and Electronic Message. Selanjutnya, ada pun materi yang akan saya bahas. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan pesan tertulis, mengembangkan pesan bisnis tertulis, menentukan level vocabulary. Yang keempat, ada mengembangkan pesan elektronik, dan terakhir artikel tambahan. Adapun kelebihan dan kekurangan pesan tertulis, yang pertama, diberikan catatan permanen yang dapat diajukan dan dirujuk di masa yang akan mendatang, dapat dibaca ulang dan dipelajari. Yang penting jika pesan panjang, rumit, dan ditulis dalam kemarahan. Yang ketiga, dapat direvisi dan diedit untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Yang keempat, dapat memiliki nilai hukum. Dan kerugian dari pesan tertulis ini umumnya ditularkan secara perlahan. Email dan fax adalah pengecualian penting. Dipandang lebih formal sebagian karena bersifat permanen. Jangan memberikan umpan balik yang cepat atau menyeluruh karena hanya ada sedikit isyarat nonverbal karena pengirim dan penerima berada di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, memerlukan penyimpanan yang dapat memakan waktu dan harganya mahal. Selanjutnya ada mengembangkan pesan bisnis tertulis. Proses untuk mengembangkan proses bisnis tertulis terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada perencanaan, penyusunan, dan finalisasi. Perencanaan pesan. Langkah-langkah yang diambil sebelum meletakkan kata-kata di atas kertas atau memasukkan ke dalam komputer harus dilakukan sebagai berikut. Rencana melibatkan pengajuan pertanyaan umum dan khusus untuk menilai situasi komunikasi, menetapkan tujuan primer responder, menganalisis penerimaan, memilih perencanaan organisasi, dan menguraikan garis pesan atau garis isi pesan. Selanjutnya ada buat konsep pesan. Langkah kedua dalam mengembangkan pesan bisnis tertulis yang efektif adalah menuangkan pemikiran ke dalam draft tertulis. Upaya untuk berfokus pada mendapatkan sesuatu di atas kertas daripada mengkhawatirkan format, ejaan, tata bahasa, dan mekanik. Memungkinkan selama proses ini tetap dalam masalah yang dapat diatasi. Atau dengan menggunakan catatan mental atau rekaman dari proses pembuatan kerangka pesan, kita membuatkan draft pesannya dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis menggunakan sudut pandang yang lain dan fokus pada konten. Selanjutnya ada selesaikan pesan. Langkah ketiga dalam mengembangkan pesan bisnis yang efektif melibatkan merevisi, mengedit, dan mengelola dokumen. Perangkat lunak pengolah kata dapat menjadi alat yang berharga dalam proses ini. Yang pertama ada revisi pesan tadi, yang mana ketika seseorang penulis merevisi pesan, dia membuat perubahan pada isinya untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan, baca pesannya dengan keras dari sudut pandang yang penerima. Selanjutnya ada edit pesan. Penulis memeriksa untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam format, ejaan, tata bahasa, tanda baca, ejaan, atau gaya. Yang terakhir ada membaca pesan atau tadi disebut dengan mengoreksi dokumen. Membaca pesan untuk mengetahui isi dan membacanya lagi untuk ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Selanjutnya menentukan level vocabulary. Menggunakan tingkat kosakata yang akan dipahami penerima adalah perhatian utama dalam menyusun pesan bisnis yang efektif. Tingkat kosakata seperti yang digunakan dalam buku ini ada 3. Yang pertama formula keterbacaan, yaitu rumus keterbacaan dapat digunakan untuk menghitung tingkat kosakata untuk pesan Anda. Mereka umumnya menilai panjang kalimat, jumlah suku kata atau karakter dalam kata, dan kompleksitas struktur kalimat. Yang kedua ada peringkat keterbacaan. Peringkat tingkat kosakata yang diperoleh dari rumus keterbacaan umumnya mencerminkan
perkiraan tiket kelas yang dibutuhkan seseorang untuk memahami materi tertulis. Yang ketiga ada tingkat kosakata. Proses yang ditulis dengan tingkat kosakata yang terlalu tinggi tidak akan dipahami. Pesan yang ditulis dengan tingkat kosakata yang terlalu rendah akan menghina penerima atau gagal menarik perhatian dan minatnya. Selanjutnya ada mengembangkan bahasa berbasis internet yang efektif. Yang pertama ada surat elektronik. Surat elektronik berfungsi sebagai alat pengiriman pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jejaring internet. Adapun fitur yang ada di surat elektronik atau email ini, yang pertama blok tanda atau kartu nama atau beranda. Yang kedua ada segmen teks. Yang ketiga ada penyimpanan email. Yang terakhir ada respon otomatis. Selanjutnya ada pesan singkat. Salah satu bentuk komunikasi elektronik atau berbasis internet yang tumbuh paling cepat adalah pesan instan. Sering disingkatkan IM. IM menjadi populer karena tidak seperti email. IM memungkinkan berinteraksi secara spontan dan secara real time. Selanjutnya ada blog. Blog adalah sistem web tempat entry tentang bidang minat tertentu diposting secara teratur dan ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik. Postingan terbaru di bagian atas. Syarat blog adalah bentuk singkat dan blog atau log web. Selanjutnya ada situs web atau halaman web. Situs web atau web adalah kumpulan informasi dalam bentuk halaman web yang saling tergabung di sebuah domain atau URL. Meskipun mereka diciptakan untuk memenuhi tujuan pribadi, mereka juga memainkan peran penting dalam bisnis. Ketika digunakan untuk tujuan bisnis, dokumen elektronik yang diasingkan harus dikembangkan melalui proses perencanaan, memakai draft dan finalisasi yang sama, yang digunakan untuk surat, memo, dan laporan. Selanjutnya ada artikel tambahan yang saya dapatkan dari Arkurat ID, mengatakan email atau pesan elektronik dalam era digital saat ini semakin populer sebagai metode komunikasi yang efektif dan efisien. Namun penting untuk mempertimbangkan risiko keamanan serta memastikan bahwa dokumen penting disimpan dengan aman. Apakah dalam bentuk cetak maupun digital, serta perlu diperhatikan juga proses pembuatan konsep pesan tersebut. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.